Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini adalah video ke-7 saya yang akan membahas mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan part 1. Secara normatif, dasar hukum persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan atau SP3 yang merupakan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Jenis pelayanan pertanahan yang diatur di dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 2010 ini ada 68 item. Di dalam part 1 ini saya akan membahas 10 item pelayanan pertanahan. Pertama, permohonan konversi, penegasan dan pengakuan hak. Persyaratannya: 1. Surat permohonan konversi, penegasan dan pengakuan dari pemohon atau kuasanya sesuai formulir lampiran 13 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dibubuhi materai cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Asli bukti pemilikan tanah atau asli alas hak milik adat atau bekas milik adat. 4. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan atas tanah yang dimohon. 5. Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. 6. Fotokopi identitas pemohon dalam kurung KTP atau kartu keluarga atau KTP kuasa dari kuasanya. Kami ulangi, fotokopi identitas pemohon itu berupa KTP atau KK atau kuasanya berupa KTP. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. Mengenai persyaratan yang ketiga di atas atau asli bukti pemilikan tanah, asli alas hak milik adat atau bekas milik adat, atau bukti tertulis hak lama yang lengkap, menurut pasal 24 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 untuk pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 terdiri dari: A. Grosse Akte Hagendom yang diterbitkan berdasarkan Overscriping Ordonansi Statblad 1834 nomor 27 yang telah dibubuhi catatan bahwa hak agendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik. Atau B. Grosse Akte hak agendom yang diterbitkan berdasarkan Overscriping Ordonansi Statblad 1834 nomor 27 sejak berlakunya UPH sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut PP nomor 10 tahun 1991 di daerah yang bersangkutan. Atau C. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan. Atau D. Sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959. Atau E.
surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum berlakunya UPA ataupun sejak berlakunya UPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebutkan di dalam surat keputusannya, atau F. Petok pajak bumi atau land rente, giri, pipil, kekitir, dan perponding Indonesia sebelum berlakunya PP 10 tahun 1961, atau G. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat atau kepala desa kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP nomor 24 tahun 1997 dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau H. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT atas yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau I. Akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau J. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang atas tanah yang belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau K. Surat penunjukan atau pembelian kapling tanah pengganti atas tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah, atau L. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan PBB disertai alas hak yang dialihkan, atau M. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Romawi, 6 Romawi, dan 7 Romawi ketentuan konversi UPA. Atau apabila bukti tertulis kepemilikan hak lama di atas tidak lengkap atau tidak ada, maka dapat dipakai bukti lain yang dilengkapi pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat atau lokasi tanah yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik tanah yang bersangkutan. Pernyataan dan kesaksian dari minimal 2 orang saksi ini dituangkan dalam bentuk blanko formulir surat pernyataan dari pemohon dengan minimal 2 orang saksi, tetapi tidak perlu kepala desa atau lurah ikut menandatangani. Kemudian apabila bukti tertulis kepemilikan hak lama tidak lengkap dan tidak ada, dan juga tidak ada bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari kurang-kurangnya 2 orang saksi, maka sebagai penggantinya adalah harus ada atau dibuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik
yaitu lampiran 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997. Serta ini dapat diakses melalui internet. Yang isinya menyatakan A. Bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang dimohon selama 20 tahun atau lebih berturut-turut, atau pemohon telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dengan pendahulu-pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih. B. Bahwa penguasaan tanah yang dimohon telah dilakukan dengan itikat baik. C. Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu-gugat, dan karena itu diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa kelurahan yang bersangkutan. D. Bahwa tanah yang dimohon sekarang tidak dalam sengketa. E. Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka yang menyatakan bersedia dituntut di muka hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu. Serta F. Keterangan dari kepala desa, lurah, dan keterangan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, yang merupakan tetua adat setempat dan atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa, kelurahan, letak tanah yang bersangkutan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon tersebut. Selanjutnya mengenai bentuk alat pembuktian tertulis lainnya yang disebut dalam pasal 2 Romawi dan pasal 7 Romawi dan pasal 6 Romawi ketentuan konversi UPA, yaitu 1. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik Undang-Undang Pokok Agraria yang ada pada mulai berlakunya UPA, yaitu hak agraris egendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, Grand Sultan, Landerijen Bezitrecht, Altits Durende Erpa, hak usaha atas bekas tanah partikelir, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang ditegaskan lebih lanjut oleh menteri yang bersangkutan sejak mulai berlakunya UPA menjadi hak milik UPA, kecuali yang mempunyai tidak memenuhi syarat subjek hak milik UPA. 2. Hak tersebut di atas kepunyaan orang asing, kepunyaan warga negara yang di samping warga negara Indonesianya mempunyai warga negara asing, dan kepunyaan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya. 3. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak pakai UPA yang ada pada mulai berlakunya UPA, yaitu hak Vroeggebruik, Grand Controleur, Bruiklen, Ganggam Bauntuik, Anggaduh, Bengkok, Lunggu,
habituas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang ditegaskan lebih lanjut oleh sejak berlakunya UPA menjadi hak pakai UPA yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya UPA, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UPA. 4. Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya UPA menjadi hak milik UPA. 5. Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai UPA yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya UPA. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan konversi penegasan dan pengakuan hak ini adalah 98 hari. Kedua, permohonan wakaf dari hak lama atas tanah yang belum bersertifikat atau konversi penegasan pengakuan hak untuk tanah wakaf. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan wakaf dari hak lama atas tanah yang belum bersertifikat, yaitu konversi penegasan pengakuan hak wakaf sesuai formulir lampiran 13 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 yang dibubuhi materai cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon, yaitu nazir yang bersangkutan, dan kuasanya apabila dikuasakan. 4. Asli bukti pemilikan tanah, asli alas hak milik adat atau bekas milik adat. 5. Akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan atas tanah yang dimohon. 7. Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan wakaf atas tanah ini adalah selama 98 hari. Ketiga, pemberian hak milik perorangan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak milik perorangan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Permohonan ini sesuai formulir lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 4. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak atau asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelepasan tanah dan rumah, itu untuk rumah golongan 3 atau rumah yang dibeli dari pemerintah. 5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk pemohon rumah tempat tinggal.
Ini sesuai formulir lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 6. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP atau KK dan atau KK atau kuasanya yaitu berupa KTP. 7. Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. 8. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan pemberian hak milik perorangan ini, jika luasnya tanah pertanian yang dimohon tidak lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian tidak lebih dari 2000 meter persegi, jangka waktu penyelesaiannya 38 hari. Kemudian jika luas tanah pertanian yang dimohon lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian lebih dari 2000 meter sampai dengan 5000 meter persegi, jangka waktu penyelesaian pelayanannya 57 hari. Dan jika luas tanah non pertanian yang dimohonkan luasnya lebih dari 5000 meter persegi, maka jangka waktu penyelesaian pelayanannya 97 hari. Bukti perolehan tanah alas hak khusus untuk rumah negara golongan 3 serta tanah dan rumah tempat tinggal yang telah dibeli pegawai negeri dari pemerintah, yaitu surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah untuk rumah golongan 3 atau rumah yang dibeli dari pemerintah ini khusus untuk rumah negara golongan 3, rumah yang dibeli oleh PNS dari pemerintah sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria nomor 2 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tempat tinggal yang telah dibeli oleh pegawai negeri dari pemerintah, khususnya hak milik perorangan. Yang menyebutkan permohonan hak milik tersebut harus dilengkapi untuk tanah yang di atasnya telah berdiri rumah negara golongan 3, harus dilengkapi 1. Surat tanda bukti pelunasan harga rumah negara dan tanahnya. 2. Surat keputusan Departemen Pekerjaan Umum atau Kementerian Pekerjaan Umum bahwa rumah yang bersangkutan sudah menjadi milik pemohon. Untuk tanah lainnya harus dilengkapi 1. Surat tanda bukti pelunasan harga tanah yang bersangkutan. 2. Surat pelepasan hak atas tanah dari lembaga tertinggi atau tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemohon. 5. Jika bukti perolehan tanah alas hak hilang, maka dapat diganti dengan surat laporan hilang dari kepolisian. 6. Setiap fotokopi dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Ketujuh, dalam jangka waktu penyelesaian pelayanan tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk mengirim berkas permohonan. Pelayanan yang keempat, pemberian hak milik badan hukum. Persyaratannya yaitu 1.
surat permohonan hak milik badan hukum dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga formulirnya sesuai lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon atau kuasanya. 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum pemohon. 5. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak. 6. SK penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dari BPN, sekarang dari Kementerian ATR BPN. 7. Surat izin untuk memperoleh hak milik dari Kepala BPN, sekarang Menteri ATR Kepala BPN. 8. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 9. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan hak milik badan hukum ini sama dengan jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan hak milik perorangan tersebut di atas. Pelayanan yang kelima, pemberian hak guna bangunan perorangan. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak guna bangunan perorangan dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga sesuai formulir lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP atau kartu keluarga dari pemohon atau kuasanya berupa KTP. 4. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak. 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon. Ini formulirnya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 6. Fotokopi SPPT PBB tahun atas tanah tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan ini, jika luas tanah yang dimohon tidak lebih dari 2000 meter persegi, jangka waktunya 38 hari. Jika luas tanah yang dimohon lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, jangka waktunya 57 hari. Dan jika luas tanah yang dimohon lebih dari 150.000 meter persegi, jangka waktunya 97 hari. Pelayanan yang keenam yaitu pemberian hak guna bangunan badan hukum. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak guna bangunan badan hukum dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini sesuai formulir lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 2.
surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon atau kuasanya. 4. Fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP. 5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum dari pemohon. 6. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 7. Proposal atau rencana pengusahaan tanah. 8. Asli bukti perolehan tanah alas hak. 9. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 10. Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan HGB badan hukum ini sama dengan jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan HGB perorangan. Pelayanan yang ketujuh, pemberian hak pakai perorangan warga negara Indonesia. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak pakai perorangan warga negara Indonesia dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga sesuai formulir lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dan kartu keluarga maksud kami dari pemohon atau kuasanya berupa KTP. 4. Asli bukti perolehan tanah atau alas hak. 5. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon. 5. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 6. Penyerahan bukti pelunasan BPHDB. 7. Bukti pelunasan PPh sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan, jika luas tanah pertanian yang dimohonkan tidak lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian tidak lebih dari 2000 meter persegi, kecuali mengenai tanah bekas HGU, maka jangka waktu penyelesaiannya itu 38 hari. Selanjutnya, jika luas tanah pertanian yang dimohonkan lebih dari 2 hektar dan tanah non pertanian lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, maka jangka waktu penyelesaiannya 57 hari. Dan jika luas tanah non pertanian yang dimohonkan luasnya lebih dari 150.000 meter persegi, jangka waktunya 97 hari. Pelayanan yang ke-8 yaitu permohonan hak pakai perorangan warga negara asing, khusus rumah tinggal atau hunian. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak pakai perorangan warga negara asing, khusus rumah tinggal atau hunian dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga sesuai formulir lampiran Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon atau kuasanya apabila dikuasakan. 4.
fotokopi surat izin tinggal tetap SITT atau kartu izin menetap KIM dari kantor imigrasi yang berwenang. 5. Asli bukti perolehan tanah atau LSAK. 6. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 7. Penyerahan bukti pelunasan BPHDB. 8. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan, jika luas tanah non pertanian yang dimohonkan tidak lebih dari 2000 meter persegi, kecuali mengenai tanah bekas HGU, jangka waktunya 38 hari. Selanjutnya, jika luas tanah lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi, jangka waktunya 57 hari. Dan jika luas tanah non pertanian yang dimohonkan luasnya lebih dari 150.000 meter persegi, maka jangka waktunya untuk menyelesaikan pelayanannya 97 hari. Pelayanan yang ke-9, pemberian hak pakai Badan Hukum Indonesia. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak pakai Badan Hukum Indonesia dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga formulirnya sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas berupa KTP dari pemohon atau kuasanya. 4. Fotokopi tanda daftar perusahaan atau TDP. 5. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum pemohon. 6. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 7. Proposal atau rencana pengusahaan tanah. 8. Asli bukti perolehan tanah atau LSAK. 9. Fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 10. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 11. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai Badan Hukum Indonesia ini sama dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai perorangan WNI sebagaimana disebutkan di atas. Pelayanan yang ke-10 yaitu pemberian hak milik, pemberian hak pakai badan hukum asing. Pemberian hak pakai badan hukum asing. Persyaratannya yaitu 1. Surat permohonan hak pakai badan hukum asing dari pemohon atau kuasanya yang dibubuhi materai cukup. Ini juga formulirnya sesuai dengan lampiran PMNA KBPN nomor 9 tahun 1999. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon dan kuasanya apabila dikuasakan. 4. Fotokopi surat izin tinggal tetap SITT, kartu izin menetap KIM yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang berwenang. 5. Surat keterangan badan hukum asing berkedudukan Indonesia. 6. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah. 7. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum. 8. Asli bukti perolehan tanah LSAK.
fotokopi SPPT PBB tanah yang dimohon tahun berjalan. 10. Penyerahan bukti pelunasan BPHTB. 11. Bukti pelunasan PPH sesuai ketentuan. Mengenai jangka waktu untuk penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai badan hukum asing ini sama dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan hak pakai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan di atas. Selanjutnya perlu saya jelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas sebagai berikut. Bahwa persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan pertanahan tersebut di atas adalah yang disebutkan pada kolom persyaratan dan kolom waktu lampiran Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010. Sedangkan pada kolom keterangannya terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Untuk konversi, penegasan dan pengakuan hak wakaf dari tanah hak lama atas tanah yang belum bersertifikat atau wakaf melalui konversi, penegasan, pengakuan hak, pemberian hak milik badan hukum, pemberian HGB perorangan dan badan hukum, serta pemberian hak pakai perorangan WNI atau WNA atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah yang tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Untuk pemberian hak milik perorangan, yaitu formulir permohonan memuat 1. Identitas diri, 2. Luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik, 5. Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 bidang untuk permohonan rumah tempat tinggal. Hal-hal tersebut disebutkan dimulai dalam formulir, maksud kami hal tersebut disebutkan dimuat dalam formulir permohonan, bukan dimuat di dalam suatu formulir surat pernyataan tersendiri. Artinya apa? Ini artinya bahwa kalaupun dalam penerapannya hal-hal tersebut dituangkan dalam bentuk formulir surat pernyataan sebagai persyaratan tambahan, maka surat pernyataan ini cukup hanya ditandatangani oleh pemohon yang bersangkutan atau kuasanya. Tidak perlu ditandatangani oleh minimal 2 orang saksi dan atau tidak perlu ditandatangani lurah, kepala desa, tempat letak tanah yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain sama seperti formulir permohonan yang hanya ditandatangani oleh pemohon yang bersangkutan atau kuasanya. Jadi harus sama. Jadi pernyataannya dikuasai, pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh pemohon, juga seperti permohonan yang ditandatangani pemohon. Mengenai jangka waktu penyelesaian pelayanan yang disebutkan di atas, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk mengirim berkas permohonan dalam proses. Mengenai persyaratan adalah syak, bukti perolehan hak dalam pelayanan pemberian hak, dapat saya sebutkan contohnya, yaitu asli sertifikat bekas HGB yang telah berakhir haknya beserta bukti perolehan
tanahnya seperti akta jual beli rumah dan ganti rugi penguasaan tanah dari notaris dan lain sebagainya. Mengenai persyaratan bukti hak lama dan bukti perolehan tanah alasan hilang, maka bukti yang hilang dapat diganti dengan surat laporan hilang dari kepolisian. Mengenai persyaratan berupa fotokopi, yang dimaksudkan dalam persyaratan tersebut di atas yaitu fotokopi yang dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan. Mengenai fotokopi KTP dan atau hak KKK tidak ada karena alasan yang sah seperti hilang dan lain-lain, maka dapat diganti dengan fotokopi surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Itu logis. Ulasan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan di atas adalah merupakan persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan secara normatif dalam SOP dimaksud dalam Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 yang dibuat berdasarkan semua peraturan perundang-undangan pertanahan atau agraria yang berlaku di dalam pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Yang mana persyaratan formulir-formulir yang diperlukan bentuknya sama untuk seluruh Indonesia, serta idealnya dapat diakses atau didownload dari internet. Namun demikian di dalam praktek bahwa belangko-belangko atau formulir-formulir persyaratan dalam pelayanan pertanahan telah disediakan oleh masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Saat ini pelayanan pertanahan dilakukan atau dilayani melalui loket pelayanan pertanahan dengan sistem KKP atau komputerisasi kantor pertanahan yang terdapat di masing-masing kantor pertanahan kabupaten kota di seluruh Indonesia, atau tidak lagi dilakukan pelayanan dari meja ke meja, kecuali di daerah yang sinyalnya tidak baik, itu masih dilakukan pelayanan manual. Kita patut bergembira karena Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kembali mengulangi atau menegaskan komitmennya yang sudah ada selama ini, yaitu di dalam surat keputusan nomor 115 /SH.OT /02 5 Romawi /2020 yang menyebutkan bahwa untuk melayani untuk profesionalisme dan supaya terpercaya, maka karakter sumber daya manusia atau aparat instansi Kementerian ATR BPN yang dibutuhkan adalah yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan menekan tombol subscribe, juga like dan tekan tombol lonceng, serta men-share video ini kepada yang lain. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA saya 081251240000 atau email saya harlenssh@gmail.com
yang akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikut. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Terima kasih.